السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال: marilah dalam kesempatan malam hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi Allah kesehatan badan, diberi Allah umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mempelajari ilmu agama seraya kita berniat dari i'tikaf di masjid ini, nawaitu an a'takifa bi hadhihi masjid sunnatullahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah. Salawat dan salam kepada kita dengan kembali dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah muslimin rahimakumullah. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali berkata ujar sedih, wa qad kharaja min jumlatit tafsir as-sabiqi anna as-samaa'a qad yakunu haraman mahdhan wa qad yakunu mubahan wa qad yakunu mustahabban wa qad yakunu makruhan. Amma al-haramu fa لأكثر الناس من الشباب وممن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة. وأما المكروه فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين ولكن يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو. وأما المباح فهو لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن. وأما المندوب فهو لمن غلبه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة. Masih lagi tentang syair. Nah, kita bersyair. Nah, kita bergerak-gerak jawab. Jadi artinya sungguhnya telah terbit daripada perceraian. Artinya perceraian perbedaan, perpisahan, perceraian. Yang tersebut dahulu itu bahwa simak syair atau nyanyian terkadang ada ia haram semata-mata, ia nak ulama mengatakan haram, bujur juga, ya Allah. Nah, dan terkadang ada sunat, nah ya ada, nang ada di TV itu Habib, nang baju sudah menyanyi. Nah, salafullahi ma la kawakib ala mad ghairi ma rakiban najaim. Makanya Habib Syekh Allah. Nah, terkadang ada sunat dan terkadang ada makruh. Jadi ada yang menggunakan haram itu juga, ada yang membolehkan juga. Nah, kita tahu nyaman, ada menyalahkan orang. Adapun yang haram, nah ini apa yang haram dok? Adapun yang haram itu maka yaitu bagi kebanyakan manusia daripada orang yang muda yang menggerakkan syahwatnya. Nah, ini haram bersyahwatnya kepada yang diharamkan. Artinya ada berkeinginan untuk melaksanakan, mengerjakan yang haram,
gara-gara nyanyian itu tadi. Nah itu haram hukumnya. Gara-gara syair nyanyian itu tadi, inya condong kepada melaksanakan yang haram, maka itu nyanyian itu adalah hukumnya haram. Tuh. Jadi namun nyanyian itu condong kepada melaksanakan yang haram, maka nyanyian itu adalah haram. Maka setengah daripada orang yang gharib atas syahwat dan kasih akan dunia, maka tiada menggerakkan oleh semak daripada mereka itu, melainkan barang yang gharib di dalam hati mereka itu dari kabar yang sifat yang kecelaan seperti riya dan ujub dan barang sebagainya. Nah ini sebagian daripada kebanyakan orang yang syahwat itu jadi yaitu inya tuh katuju dengan kasih dengan dunia, artinya sukanya menyanyikan lagi. Nah seperti dia, nah ya minta lihat orang, nah dan ujub rasa inya sudah bangga. Dan barang sebagainya, nah itu haram di sini. Adapun yang makruh, nah makruh apa? Itu maka yaitu bagi seseorang yang tiada menempatkan simak itu atas surah yang dijadikan akan dia, tetapi menjadikan simak itu akan adat baginya, kebiasaan aja. Pada kebanyakan waktunya, nah awal bermusik aja, awal bernyanyi aja, makruh hukum. Maliwatakan waktunya, kebanyakan waktunya. Atas bermain dan bersuka-suka dan kebanyakan waktunya itu masyghul ya dengan simak itu, bernyanyi aja. Nah itu makruh hukumnya, kebanyakan waktu bernyanyi. Apa itu makruh? Apabila ditinggalkan pahala namanya dikerjakan ada berdosa. Nyanyi, sebab menyanyi. Ada waktu lagi penuh waktunya itu dengan nyanyian saja. Makruh hukumnya. Adapun yang mubah, apa itu mubah? Itu maka yaitu seorang yang tiada bahagian baginya daripada simak itu, melainkan taladzuz dengan suaranya yang baik itu juga. Ini ada bisa menyanyi tapi menawarkan aja. Taladzuz ini rasanya menawarkan kenyamanan, menawarkan lagu dan syair, itu ubah boleh aja. Kadang membawa kesyahwat ada, kadang membawa nang dicelak, ada ngarang najinya itu mubah. Adapun yang sunat itu maka yaitu daripada simak bagi orang yang ghalib di dalam hatinya itu kasih akan Allah Ta'ala dan tiada menggerakkan oleh simak itu daripada melainkan segala sifat kepujian seperti yang tersebut pada bicara wijdan dahulu itu. Dalamnya hati itu sudah ma'rifat Allah. Jadi semua gerakan, semua ucapan, semua suara itunya hatinya selalu kepada Allah. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu itu hatinya ta'alluq kepada Allah, melihat Allah aja, Allah, maitihi Allah aja, mendengarkan keelokan ciptaan Allah Ta'ala. Nah itu di hatinya. Dari kan waktu sekumpul dari sini ada menyatetep ada lagu Japin Arab. Nah itu sidin berpahala karena semakin mendengar lagu semakin dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu sunat hukumnya. Nah, jadi orang alim, orang yang berilmu, orang yang ma'rifat Allah, segala sesuatu itu ini selalu berpahala. Dan setengah daripada simak yang diharamkan itu sebab beserta dengan alat permainan yang diharamkan oleh syarak. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ghazali wa ya'rumus sama'u bil adati allati hiya syi'arun 'ala-syurbi wal nasina wa hiya al-mazaniru wal awtaru wa qablul quwwah. Fa hadhihi salasatu anwa'in wa ma'ada dhalika yabqa 'ala asli al-ibahati kad-dubbi wa in kana fihi janajil aw qadibni wasyahina wa dharbi bil qadibi wasail al-adat. Dan artinya dan haram simak dengan alat permainan yang yaitu dari alamat permainan orang minum arak. Kenapa orang minum arak permainannya? Nah, orang yang mabuk-mabukan apa permainannya itu? Nah, itu arak. Dan daripada alamat orang yang mukhannisin, yaitu orang laki-laki yang menyerupai perempuan, lakian tapi berpakaian perempuan, sangka lebih binian, sangkanya laki ya, sudah make up macam-macam. Menyerupai perempuan pada berbuat kejahatan, yaitu seperti segala serunai dan segala autar. Apa autar itu? Yaitu rabab. Rabab ini kayak sejenis pion. Pion dan talinya dua tinggi cek. Rabab. Ya pion lah. Dan biola. Rabab. Dan biola. Dan barang sebagainya. Dan gendang. Kubah. Gendang kubah. Yaitu gendang yang picik tengahnya dan luas dua pihaknya, itu gendang. Maka yang tiga bagi ini haram, dan adalah yang lain daripada alat permainan yang ketiga bahagi ini, yaitu kekal atas asal yang diharuskan, seperti rabana. Dan jikalau ada baginya guntak rabana yang digantungkan di dalamnya sekalipun, dan seperti gendang, maka guntak itu yang dalam gerincingannya digantung di terbang atau gerincingan, itu berapa sih? Jikalau ada baginya itu guntak yang digantung di dalamnya, dalam terbang tadi, dalam rabana tadi sekalipun, nah itu adalah. Dan seperti gendang perang dan syahid. Apa syahid itu? Dan memadu dengan qadhib, bulu. Nah, pada Bapak juga mencatutnya lawan bulu, lawan kayu, mencatok memalunya. Dan sekalian alat permainan yang lain daripada tiga bagi dahulu, maka itu halal. Menggendang. Ujar Imam Ghazali rahimahullah. Al-faslur rabi'u fi bayanil adab as-sama'i. Pasal yang keempat pada menyatakan adab.
pada menyatakan adab simak, yaitu 5 perkara. Adab kita yang mendengarkan syair ada 5. Yang pertama, adab yang pertama bahwa memeliharakan zaman, yakni masa. Zaman kita, zaman bahari kan lain, zaman dahulu. Dan memeliharakan makan, yakni tempat. Jadi tempatnya di mana dijaga, masanya, wayahnya kayak apa, keadaannya. Jadi dilihat dulu tempatnya di mana. Ada sembarangan bersyair lah, ada sembarangan menyanyi. Harus dilihat juga tempat-tempatnya. Yakni tempat dan memeliharakan ikhwan, memelihara saudara yang mendengarkan itu. Nah, dilihat juga adab-adabnya. Satu, masanya, kamunya masanya orang guringan, jangan bernyanyi-nyanyi, jangan orang bersair-sair, orang guringan. Itu masa. Jangan orang istirahatan punya menyanyi masanya, atau orang yang sudah masuk waktu masih aja lagi menyanyi syair. Nah, ada masanya. Dan masuk waktu sembahyang nih masih aja lagi menyanyi-nyanyi, jangan. Dan memeliharakan tempatnya di mana nafas. Dan memeliharakan teman orang muslim nih, jangan orang waktu orang guringan seorang bersair, jangan. Jadi dijaga waktu. Jadi di sini ada pun memeliharakan zaman itu, maka itu sugiannya orang yang membawa akan simak menyanyi nih. Itu bahwa memeliharakan ia akan waktu yang lapang hati. Lapang hatinya nang damai hati. Hati seseorang yang mendengar akan dia itu, daripada masyghul ia akan sesuatu. Dan jangan pada ketika orang makan, dan pada ketika orang berbantah, waktu orang berkelahi, seorang syair, cari orang berbantah-bantah, seorang syair. Atau ketika orang berkelahi, nah jangan bersyair-syair orang berkelahi. Orang waktu berdebat, seorang syair. Orang waktu berkelahi, seorang syair, capek orang. Jadi ada waktunya. Dan jangan pada waktu orang sembahyang, ya juga orang azan lagu aja lagi. Nah, bersyair. Stop dulu. Dan pada tiap-tiap ketika yang masyghul hati seorang daripada mendengarkan simak itu, karena yang demikian itu tiada memberi faedah. Simak itu pada segala ketika yang demikian itu pada berbeda. Bersyair karena orang berkelahi, karena orang berdebat, karena orang menghadap pas nasihat itu bersyair, atau orang sembahyang jadi bersyair ada pas itu dipelihara waktunya. Adapun memeliharakan makan, yaitu tempat, maka yaitu sugianya jangan membawa simak pada tempat jalan orang. Jangan mengerjakan menutup jalan orang. Kalau hendak bersyairan, kada kawaliwat orang, jangan menutup jalan. Jangan membawa simak pada tempat yang keji,
yaitu sugianya jangan membawa simak pada tempat jalan orang lalu lintas. Sama, cari jalan yang nyaman-nyaman orang supaya orang jangan ngalih lewat, cari tempatnya. Dan jangan membawa simak pada tempat yang keji. Jangan dibawa-bawa tempat yang keji. Dibawa ke mana? Di hotel orang kemarinnya apa ya? Nah, bejugitan tuh apa ngarannya? Nah, di hotel orang bejugitan tuh apa? Dia ngarannya karaoke kan? Ada lagi karaoke lain pentingnya. Nah, jangan dibawa di tempat yang keji. Syair. Dan sekalian tempat yang membawa masyghul hati seseorang daripada mendengarkan dia. Adapun memeliharakan ikhwan, menjadikan saudara yang memeliharakan saudara yang mendengar dia, maka sugianya jangan membawa simak itu mana? Pada hadapan orang yang mungkar akan simak itu. Orang kada katuju mendengar surang syair, orang kada katuju mendengar syair, orang mendengar kada katuju tu nah. Surang kasih tu membawa nyata orang kada syair. Orang kadang tujuh. Jadi sidin memelihara saudara mendengar sudah, jangan membawa simak itu pada hadapan orang yang mungkin akan simak itu, atau pada hadapan orang yang mutakabbir, atau di hadapan orang yang ahli dunia, sekira-kira jadi dia akan dia bagi orang yang membawa simak itu. Jangan sembarangan itu ke saya. Karena tak bawa orang yang katuju mungkar, pasnya mungkar di situ. Misalnya nang syair-syairnya bagus, tetapi dibawa oleh orang yang mungkar, pas mungkar juga syairnya. Itu adab yang pertama. Jadi ada waktunya, ada tempatnya, ada keadaannya. Adab yang kedua sugiannya baginya adab yang kedua sugiannya bagi syekh itu, guru nih, apabila hadir padanya murid yang memberi mudarat, ada murid sidin karena guru nih syair, ada muridnya memberi mudarat akan dia, boleh simak itu, bahwa jangan ia membawa akan simak pada hadapan murid itu, karena namanya murid ini dibacakan syair, ini memudaratkannya. Nah, jangan bawa-bawa. Namanya dibawakan itu nyamuk, misalnya berjubik tangkuk-tangkuk mudarat ngarannya, atau terabahnya, karena asyikan rabah terjungkal. Nah, itu jangan. Murid yang mudarat sebab mendengar akan simak itu 3 orang. Nah, tiga macam orang apa ngarannya sebab mudaratnya itu apa? Mendengar syair jadi mudarat. Yang pertama, orang yang tiada masyghul ia melainkan mengerjakan ibadah yang zahir juga, padahal baru sampai ia kepada zauq akan simak yang membawa asyik akan Allah Ta'ala. Jadi murid itu belum apa lagi, belum asyik lagi dengan Allah Ta'ala, jangan dibawakan nyanyian. Karena ini asyik surah mana orang berjubit ingat kepada Allah, ini berjubit lupa diri. Ya Rasulullah, bagus saja. Salamun alaik, lagu Japin bagus. Nah, si guru ini sini pas saja, si murid tak ada pas. Kada jawabnya, kada sampai lagi perasaannya pada Allah Ta'ala.
maka ketika itu sugianya bagi syekh menyuruh akan dia masyghul dengan zikrullah atau dengan berkhidmat. Si apa namanya guru tadi menyuruh anak muridnya itu berzikir aja ada sempat menyanyi karena belum pas lagi karena awal lagi nya zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi mengingatkan Allah Ta'ala aja, berzikir aja, beramalan aja, jangan lupa guru dan menyanyi. Kedua, orang yang sampai yang kepada zauq, berarti perasaan hanya kepada Allah, akan simak yang demikian itu, tetapi ada lagi yang tinggal di dalam hatinya itu sifat yang kejahatan, yang muwafaqat akan nafsunya. Karena yang demikian itu barangkali membawa ia kepada asyik akan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Kayak guru sudah sampai, dan tahu lagi sih karena asyik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muridnya ini tapi asyik dengan dirinya seorang. Ketiga, orang yang telah sampai jauh simak yang membawa kepada asyik akan Allah Ta'ala dan tiada tinggal di dalam hatinya sifat yang kejahatan yang muwafaqat akan hawa nafsunya, tetapi tiada teguh padanya ilmu syariat yang zahir. Karenanya demikian itu membawa kepada zindiq atau membawa kepada i'tiqad Jabariyah. Nah, dua ini semata-mata karena Allah Ta'ala aja aku berjubing, aku berjinah, aku mengambil orang apa Allah Ta'ala juga nih kemudian. Adab yang ketiga, sekiannya bagi orang yang mendengar akan simak itu bahwa sungguh-sungguh ia mendengar kepada yang dikatakan oleh orang yang membawa simak itu, padahal hadir hatinya serta menuntut ia akan warid yang dibukakan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya itu, dan serta tetap anggotanya itu, dan jangan ia berpaling ke kanan dan ke kiri, dan sugiannya ia menundukkan kepalanya itu seperti duduk di dalam berpikir akan Tuhannya, dan jangan ia tepuk tangan dan jangan menarik, tetapi jika ia mengerjakan yang demikian itu dengan tiada ikhtiarnya, maka itu diuzurkan, yakni yang demikian itu tiada mengapa atau kada ikhtiarnya berjubit surangan itu kada apa, itu uzur namanya. Adab yang keempat, bahwa yang terlebih aula bagi orang yang mendengar akan simak itu, jangan ia berdiri sebab mendengar simak itu, dan jangan ia mengangkatkan suaranya dengan menangis, nangis, jangan di sini. Sebab mendengar simak itu, jangan menyaring-nyaring menangis sebab mendengar simak itu, menyaring nangisannya. Tetapi jika menari ia atau menangis ia, maka itu mubah, tiada haram. Jika tiada difasaknya dengan yang demikian itu akan riya, namanya riya, haram. Dan jika haram yang demikian itu niscaya tidak melihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha akan orang yang Habsyi yang bermain-main di dalam masjid Nabi SAW, padahal ia menari dan adalah serta Sayyidatina Aisyah itu Rasulullah SAW, padahal tiada ia mungkir akan dia. Jadi melihat permainan Siti Aisyah di sini mendapat kita baru melihat orang menarik di dalam masjid. Ada apa Nabi melihat akan dia sendiri. Nah berarti boleh aja. Adab yang kelima, apabila berdiri seseorang mendengar akan simak
itu dengan wijdan, yakni dengan sebab asyik akan Allah Ta'ala, bukan sebab riyanya, maka sugiannya bagi orang yang hadir itu muwafakat akan dia berdiri. Nah kayak kita marhaban berdiri itu kan Bapak karena asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Bapak? Wallahu a'lam. Nah, jadi kita bersyair itu tadi ada juga waktunya, ada juga cara-caranya, ada juga adabnya. Ada apa kita sekehendak kita aja. Artinya nang bersyair. Jadi demikian yang dapat kita bacakan, mudah-mudahan kita bertahan, berkat kita mengaji, berkat kita mendengar, berkat kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jalan tetangga kita di sini diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusahakan kita bertahan ke dalam surga dan hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.